Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro. Hari Jumat, bengkel libur Mas Bro ya. Nggak ada kerjaan. Dan mohon maaf sudah lama nggak bikin video Mas Bro ya. Nggak bikin konten. Sibuk ngurusi bengkel Mas Bro. Oke, hari ini saya akan sedikit berbagi Mas Bro ya. Berbagi pengalaman tentang sepeda listrik atau motor listrik. Ceritanya gini Mas Bro ya. Kalau nggak salah hampir setahun, sekitar 9 bulan yang lalu, saya itu membeli sebuah motor listrik bermerek Treco Nexus dengan kondisi aki mati. Oke. Dengan kondisi aki mati dan semua kelistrikan itu nyala normal Mas Bro ya. Nggak ada kerusakan gitu. Oke ya. Semoga pengalaman saya dari sejarah perjalanan motor listrik ini bisa menjadi referensi sampean yang mau beli motor listrik atau sepeda listrik, khususnya yang second Mas Bro ya. Yang second atau yang bekas. Oke, lanjut ke cerita saya. Pada waktu itu saya melihat ada di postingan Mas Bro ya, motor listrik Treco Nexus dengan minus baterai atau akinya mati. Kemudian COD lah. Saya sama adik saya COD ke tempat yang punya. Salah bukan deres. Jadi sebelumnya sudah saya cek Mas Bro ya, kondisi sepeda motornya itu normal. Saya cek menggunakan chargernya itu bisa. Saya colokkan charger, kemudian tak gas, normal semuanya. Begitu saya bawa pulang, karena saya nggak punya mobil Mas Bro ya, sepeda ini saya step kira-kira 12 km Mas Bro ya. 12 km itu saya step. Biasa Mas Bro ya, karena kulino nyetep, sering nyetep itu saya nyetep hampir rata-rata nyetep nyurung Mas Bro ya. Nyetep itu, nah ini motornya dipakai adik saya, kemudian saya di belakang mendorong dari belakang lah, itu namanya nyetep. Kira-kira larinya itu sekitar 80 km rata-rata, mendorong dari belakang maksudnya ya. Mendorong dari belakang, menyetep, kalau di sini bahasanya itu menyetep. Oke, saya dorong itu rasanya berat Mas Bro. Lari 80 berat, tak buat lari sekitar 30 40 masih enak. Begitu saya paksa lari 80 kemudian jalan sekitar 7 kilometeran lah, los, terus didorong enteng Mas Bro ya. Lah enteng, didorong enteng Mas Bro. Kemudian sampai rumah. Kemudian setelah sampai rumah saya bongkari. Nah, di video pojok ini ada fotonya Mas Bro ya. Ini kondisi waktu saya bongkari. Nah, di sini waktu saya sampai rumah langsung saya kasih aki sepeda motor 4 biji Mas Bro ya. Jadi ketemunya 48 volt, ampernya masih di 3 ampere lah. Jadi pikiran saya untuk mengecek saja dan penasaran larinya Mas Bro ya. Karena saya sebelumnya belum pernah pakai yang 500 watt. Itu yang punya saya yang dulu saya restorasi pakai ban besar. Itu 250 watt. Nah, begitu saya kasih aki mak jebret, motor gak bisa nyala Mas Bro. Walah mumeran. Padahal di sana itu bisa nyala Mas Bro. Saya sudah yakin, saya cek benar-benar masih normal, cuma minus aki. Oke, setelah saya buka mak jebret, ya, di bagian hubnya sini Mas Bro ya, atau di bagian dinamonya itu kabel pasanya kebakar Mas Bro ya. Kebakar 2 kabel kalau nggak salah.
Di sini ada fotonya ini di video pojok-pojok ini. Nanti tak kasih foto nih waktu pembongkaran. Kemudian setelah saya sambung masih tidak bisa jalan Mas Bro, masih bisa muter Mas Bro ya. Wah, di dalam hati saya batin Mas Bro, wah ini kobong harus balik itu. Cara bahasa Indonesia apa ya, kebakar karena ada arus balik dari hubnya Mas Bro ya, muter keluar setrum, kemudian bakar yang depan. Oke, setelah saya penasaran dengan controller, tak buka jedet. Ini controller yang baru Mas Bro ya. Kontrolernya juga kebakar. Wah, kondang. ini fatnya yang 4 ini kebakar Mas Bro ya. Nah, yang ini yang saya protol ini 4 3 ya. 3 apa 4? 4 fatnya langsung kebakar. Ya, ini controller bawaan. Masih bawaan di ada ya. Ini Mas Bro ya. Hubnya itu kebakar, kabel pasangnya dan kontrolnya ini juga kebakar. Lah kemungkinan waktu saya dorong sekitar 80 km terasa berat yo. Iki Mas Bro ya. Dia ada arus balik, kemungkinan bakar ini. Oke. Jadi pengalaman saya itu waktu penjemputan kasusnya ada di sini Mas Bro ya. Untuk pengalaman saya yang kedua, setelah saya nyatakan bisa jalan, ini saya menggunakan aki. Wah, di dalam Mas Bro ya, nggak bisa copot. Contoh akinya nanti tak kasih fotonya di video pojok ini. Tak kasih aki SMT 12 volt 18 Ah. Ya 12 volt 18 Ah, terus sing 20 Hr. 12 volt 18 Ah 20 Hr. Sedangkan di standarnya sepeda motornya ini 20 volt. 20 volt malah 20 Ah. Nah, ini kondisi sekitar hampir setahun Mas Bro ya, sekitar 9 bulan lah tepatnya, baterai sudah ngedrop. Kesalahan saya di mana Mas Bro ya? Kesalahan ada di pembelian baterai Mas Bro. Seharusnya kalau sepeda listrik itu HR-nya itu rendah Mas Bro ya. Ini HR-nya 20. Saya juga baru belajar tentang sepeda listrik atau motor listrik Mas Bro ya. Jadi begitu kurang paham. Jadi sini kondisi baterai udah agak ngedrop, sekitar 60% lah. Biasanya kalau standarnya itu bisa jalan sekitar 50 km. Cuma ini kalau saya kasih 18 Ah, kemungkinan waktu baterai sehat itu bisa sekitar 35an. Lah ini kondisi sekarang ini paling nggak ada 12 kilo ya, berarti 50% ya. Sekitar segitu Mas Bro ya. Begitulah pengalaman saya saat mempunyai motor listrik dan belum pengalaman. Banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan Mas Bro ya. Controller, hub, sama aki. Oke. Wes ikut tok lah, nggak ada yang lain. Untuk yang lain-lain mengikuti, karena komponen utama itu ya hub, controller, sama aki. Itu saja Mas Bro ya. Saya kira sudah cukup tentang menceritakan pengalaman dan kecerobohan saya tentang sepeda listrik Mas Bro ya. Semoga bisa menjadi referensi sampean yang mau membeli sepeda listrik, khususnya yang second Mas Bro ya.
Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.